Apa sih sebenarnya fikih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Ngomong-ngomong, ada nggak sih dari kalian yang dulunya itu sekolah di sekolah umum kayak SD, SMP, tapi kemudian tiba-tiba kalian harus masuk di madrasah? Nah, padahal kalau kalian di SD, SMP, atau sekolah umum itu kan pelajarannya hanya PAI saja ya, yang agama. Tapi ketika kalian masuk madrasah, kalian akan menemukan pelajaran agama itu dibagi berbagai macam mata pelajaran. Yang pertama, Al-Quran hadis. Yang kedua, akidah akhlak. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, SKI. Oke, karena kita belajar tentang mata pelajaran fikih, sekarang langsung aja. Apa sih sebenarnya fikih itu? Fikih. Jadi, fikih itu berasal dari bahasa Arab, dari kata fikhun, artinya pemahaman yang mendalam. Kalau secara istilah, fikih itu hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah, yang semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam pembahasan ilmu fikih itu dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama itu adalah tentang hubungan manusia dengan Allah, yaitu dalam bentuk ibadah, seperti kalau kalian sholat, kalau kalian puasa, zakat, haji, itu semuanya yang ngatur tentang syarat rukunnya itu dalam ilmu fikih. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu hubungan antara sesama manusia. Contohnya dalam perkara jual beli, sewa menyewa. Bagaimana cara kita akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, itu semuanya juga dibahas dalam ilmu fikih. Yang ketiga, hukum yang mengatur manusia dengan keluarga, baik dari awal pembentukannya sampai akhirnya. Contohnya apa? Ya, pernikahan. Pernikahan itu juga pembahasannya dalam ilmu fikih, mulai dari bagaimana cara menghitbah, kemudian pernikahan itu seperti apa, syarat rukunnya, kemudian bahkan sampai di akhirnya perkara perceraian, itu semuanya juga dibahas dalam ilmu fikih. Yang keempat, itu hukum yang mengait manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Itu seperti hukum peradilan. Jadi, ketika ada sebuah kejadian atau perkara kasus, itu semuanya juga dibahas dalam ilmu fikih. Kalau seperti dalam kehidupan sehari-hari ya, biasanya kita taunya itu seperti misalnya ada kasus pembunuhan tuh atau pencurian lah. Nah, itu biasanya hukumnya kita mengikuti bagaimana hukum negara. Tetapi sebenarnya dalam agama itu juga ada hukumnya tersendiri. Oke, jadi secara garis besar kalian udah tahu ya gambaran ilmu fikih itu sebenarnya seperti apa. Karena sadar nggak sadar, sebenarnya kita itu setiap hari juga sudah melakukan itu. Kita sudah mengamalkannya. Nah, nanti ketika ada suatu permasalahan baru yang muncul, permasalahan yang kontemporer, belum ada kepastian hukumnya, bagaimana caranya untuk memutuskan apakah itu termasuk perkara yang wajib, atau sunnah, atau haram, makruh, mubah? Nah, caranya adalah para ulama nanti akan berkumpul, bermusyawarah, berijtihad. Mereka akan memutuskan perkara itu hukumnya seperti apa. Tetapi semuanya harus kembali berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, jadi pada dasarnya yang dinamakan ilmu fikih itu ilmu yang mengatur segala macam tindakan kita, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, yang bersifat wajib, haram, makruh, mubah, ataupun sunnah. Dan semuanya itu sumbernya tentu dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas.
Jadi intinya kita belajar ilmu fikih itu biar kita bisa menjalankan sesuatu yang memang sudah diwajibkan untuk kita. Contoh, sholat. Sholat itu wajib. Jadi kita belajar ilmu fikih biar kita tahu bahwa sholat itu wajib dan bagaimana cara menjalankannya. Yang kedua, biar kita bisa melaksanakan amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah. Yang ketiga, supaya kita menjauhi sesuatu yang memang diharamkan oleh agama. Dan juga kita menghindari sesuatu yang hukumnya makruh.